Mari kita muji Tuhan dulu ya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan senap hati, dengan segenap jiwa, senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Jadikan doa saudara bilang, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku mengasihi, deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything, oh yes, than anything in life, deeper in love, deeper in love, deeper in love with you. Oh, how I love us more, deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love. I love you more than anything, amen. Anything in life, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love. Sekali lagi saya mau sama-sama deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything, amen. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you. Oh, how I love you, Lord. Lord Jesus, we love you so much, Lord. Thank you, kami sangat berterima kasih untuk anugerah, kemurahan, rahmat, kebaikan, semua yang sudah Engkau lakukan, dan semuanya baik. Terima kasih kami masuk di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kami sudah ada di tahun ini, bukti Tuhan yang mau kami ada di tahun ini. Nah, karena itu Tuhan, kami mau dengar Tuhan, untuk semua yang Kau mau harus kami hidupi di tahun ini, supaya kami menggenapi tujuan Tuhan, maksud Tuhan, kami ada di tahun yang baru ini. Nah, karena itu kami tidak mau khawatir apapun. Tuhan selalu menyediakan, Tuhan memelihara, Tuhan protect, jaga kami. Kami tidak khawatir, karena hidup kami tentang Tuhan. Tuhan yang punya kepentingan untuk setiap nafas yang kami punya. Sebab itu kami tidak perlu takut. Kami hanya mau satu hal, menggenapi tujuan Tuhan, mau Tuhan untuk hidup kami. Sekarang bicara buat kami, khususnya buat jemaat di sini. Kami mau dengar Tuhan saat ini. Bukan cuma hikmat manusia, tapi kami mau dengar hikmat Tuhan.
Bicara kami buka hati yang luas buat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya datang bersama keluarga saya, full team. Yanti istri saya, terus Eve, nah itu ya, anak cewek kerja di Denpasar, melayani juga di Rock RCC di salah satu satelit atau cabang di Denpasar. Terus ada Kevin, nah dia alasan kita datang ke sini karena dia kuliah di APU di sini, masuk tahun yang kedua. Terus Sean, ya, Sean, anak bungsu, anak terakhir. Bersama saya juga ada Trevor, anak dari Penatua Rock Ministry, siap ya. Kokonya lagi di Singapura, si Terence. Tapi juga ada Richard. Titi ada, astaga, baru sadar ya. Ada Richard, anak remaja di Rock Balikpapan yang sudah jadi youth sekarang, kuliah di sini. Dan Julian, panggilan kita Titi ya. Waktu itu sama Titi kan kita pernah waktu rame-rame ke pelayanan tahun 2010 kalau nggak salah, rumah makan waktu itu. 2010 Tante? 2014. Jadi kita pernah ke sini pelayanan karena saya ingat Sisian sudah lahir waktu itu, di atas 2008 berarti. 2011. Oke, kami melayani di Rock Balikpapan yang sekarang populer sebagai Rock Ibu Kota Baru. Agak sombong dikit kita ini ya sekarang. Dan betul, memang semua sedang terjadi di sana. Pembangunan sangat luar biasa. Apalagi per tahun ini itu masif ya, mungkin sekitar 80.000 labor yang akan masuk, yang akan kerja di lokasi itu saja. Dalam mungkin 3 bulan, 4 bulan dibangun 20 tower untuk pekerja saja. 4 lantai, itu cepat sekali, dia pakai modular gitu, dan cuma 4 bulan langsung jadi itu tower-tower pekerja. Mendengar banyak kesaksian tadi, saya tahun ini kan Empowering Grace, kasih karunia yang memampukan, memperlengkapi. Saya itu Rock Balikpapan tahun ini menginjak 2023 ini tahun yang ke-19. Kita usia 19 tahun. Saya ikut Pak Roni Daud di Lombok, dari selesai sekolah Alkitab sampai belajar melayani. Lantas diutus ke Balikpapan, dan saya memang lahir di Balikpapan. Sekarang 19 tahun, dan yang saya belajar dalam pelayanan di Balikpapan adalah Pak Rifin bilang begini, saya kan agresif, banyak tempat yang bisa kita church planting, opportunity-nya banyak, tapi Pak Arifin bilang fokus bangun Balikpapan dulu. Terus ini yang saya dapat, bangun manusianya aja dulu. Apa yang saya rasakan selama beberapa waktu di ibadah pagi sore hari ini, sore. Saya setuju kita banyak testimoni karena ini awal tahun. Bagus ya, kita banyak kesaksian, kita review lagi untuk banyak hal yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita. Tapi yang saya rasa adalah bahwa di tempat ini family atmosfernya kuat sekali. Atmosfer kekeluarganya itu kuat. Nggak tahu saudara, tapi saya rasa sekali itu. Nah, saya cuma bilang begini, bahwa gereja kan tuh ide Yesus. Matius 16, 18, 19. Upon this rock I will build my church. Kata I will build my church. Matius 16, 18. Itu kan ide pertama tentang gereja, launching. Gereja ada di situ. Sekarang kita mengenal istilah gereja di mana-mana. Itu rujukan di Alkitab ya dari Matius pasal 16. Di atas batu karang ini apakah mendirikan jemaatku. Kata mendirikan, build, dalam bahasa Yunaninya itu oikodomeo. Katakan sama-sama, oikodomeo. Ya. Oikos, domain. Kata build itu
dalam bahasa aslinya merujuk pada membangun sebuah rumah. Jadi kira-kira waktu Yesus bilang begini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kira-kira ide Yesus itu di kepala dia ya, adalah spiritnya adalah rumah, home, spiritual home. Kemudian saya coba renung-renungkan, iya gereja itu begitu. Ada dua institusi yang Tuhan bangun langsung dengan tangannya sendiri. Ada dua lembaga, ada dua institusi. Satu namanya family. Kejadian pasal 1 bacaan kita hari ini. Adam dan Hawa. 26, 27, 28 Tuhan memberkati mereka dan Allah berfirman untuk mereka beranak cucu bertambah banyak dan have dominion over. Berkuasalah atasnya. Itu Kejadian pasal 1 ayat 26 Tuhan membentuk namanya family. Build family. Nomor 1. Waktu Yesus datang, Tuhan membentuk lembaga yang kedua, namanya church, yang adalah spiritual home. Jadi Kejadian pasal 1 Tuhan membentuk keluarga. Matius 16 perjanjian baru Tuhan bentuk keluarga rohani. Kenapa keluarga ini lebih dulu dibentuk, Adam dan Hawa and family? Supaya waktu kita berkeluarga rohani, kita paham bagaimana berkeluarga rohani. Karena kita semua punya family. Kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya brothers, sisters. Kita ngerti bagaimana jadi family. Dan di dalam family ada dinamika, ada suka duka, ada ribut. Sesuatu yang normal. Serem kalau gimana pernikahannya, keluarganya, nggak ada ribut-ributnya. Kalau ada tolong, saya abis ini tolong, saya mau foto dengan kalian. Saya mau bawa ke Balikpapan dan bilang sama orang Balikpapan, ini keluarga nggak pernah ribut. Nggak mungkin. Tapi seribut-ributnya kita ngerti, kita keluarga. Saya dengar Ratu Langi, orang Nado harusnya. Ratu Langi, panggil apa? Pak Edward? Edward. Berapa bersaudara? 3. Edward. Paling kecil ya? Paling kecil. Terus nomor 1? Nomor 1 Vian. Vian, cowok dong. Ya. Nomor 2? Richard. Oh, cowok semua. Ya. Vian, Richard, Edward. Ribut pernah dong. Oh, kelihatan banget. Ya. Jadi waktu ribut-ribut tuh, kemudian Pastor Edward zaman itu mungkin komplain, dia mungkin bisa, saya orang Nado ya, Kilapong itu Nado, bukan Thailand. Bukan Thailand, saya Kilapong ini Manado. Juga bukan Bilabong juga bukan ya, saya Kilapong. Jadi waktu pastor ribut waktu itu, nggak ada kan kita tuh ribut terus kita bilang, aku mau ganti marga, aku mau ganti Kilapong sudah, aku nggak mau Ratu Langi lagi. Sesuatu yang aneh. Kita masih di situ, kita masih keluarga, kita hadapi semua proses itu, suka dan duka. Tinggal bagaimana kita pahit atau kita menang di situ. Tergantung itu aja. Kita tidak akan pernah terputus family kita. Pilihannya kita mau sakit hati atau kita bertumbuh di masa itu. Nah itu maksud saya. Jadi itu yang kami bangun di Balikpapan sekarang tahun 19. Ada pingin church planting kemana-mana dan akhirnya kita church planting juga, termasuk di Tawau. Itu dalam perintisan saya. Saya langsung yang merintis, mengirim pekerja. Jadi saya ngerti maksudnya visa, izin, bolak-balik, cap-cop gitu ya. Orang Surabaya bilang cap-cop. Jadi waktu Tante Un tadi bersaksi saya dalam hatiku, wis cocok, temennya Cik Kristi, wis podo wis, gandengannya sama. Saya dengar kesaksian waktu Pak Franky masukin Alkitab di China itu, nggak tahu ini bisa di cross check ya. Saya dengar dari Pak Franky sendiri pada salah. Kenapa Alkitab yang banyak itu bisa masuk X-ray semua? Saya dengar kesaksian salah satunya adalah karena Pak Franky bahasa roh terus. Enggak, mujizatnya agak aneh. Itu mah mujizat tapi agak aneh. Jadi waktu masuk X-ray Pak Franky kan bahasa roh, itu si petugas ngeliatin dia.
Orang semakin dilihat, semakin basah roh. Rapat takut. Itu lewat terus. Orang udah lewat tuh Pak Franky lewat, dia udah lihat. Itu mujizat juga ya. Saya dengar begitu ceritanya. Pak Franky berbahasa roh, si dia fokus sama Pak Franky. Waktu Pak Franky sadar dia fokus, itu jadi wisdom. Langsung dia tambah kenceng. Orang pasan dilihatin. Kalau di Surabaya kan dianggap lagi di hipnotis gitu ya, atau lagi didukunin gitu ya, dikasih magic gitu. Tapi kemudian yang terjadi bagaimana adalah saya bangun apa yang harus dibangun dan fokus di situ. Apa itu? Membangun manusianya. Sebab gereja itu kan organisasi. Untuk ngurusi apa? Organismenya. Jadi organisasi itu hanya tools untuk bangun organismenya. Jadi yang kita harus fokus di organismenya, di manusianya. Dan kalau kita lihat ide tentang gereja, waktu dia bilang aku akan membangun gerejaku dengan membangun sebuah rumah rohani, kita semakin yakin ini adalah sebuah keluarga rohani terlihat ketika Yesus naik ke sorga. Kisah Rasul pasal 1 dan pasal 2. Waktu pasal 2, Yesus kan janji akan mengirimkan penghibur, pencurahan Roh Kudus. Waktu pencurahan Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2, mereka dilawat Tuhan. Alkitab bilang pada waktu itu yang bertobat berapa? 3.000. 3.000 itu Alkitab bilang loh ya. Ayat 40 kalau salah, Kisah Rasul pasal 2, memberi diri dibaptis. 3.000 dibaptis. Itu jemaat mula-mula. Judul di Kisah Rasul itu bilang cara hidup jemaat mula-mula. So itu platform untuk church sampai hari ini. Karena jemaat mula-mula dia platformnya. Berarti apa yang terjadi jemaat mula-mula harus menjadi model hari ini. Karena platformnya sama. Apa yang terjadi waktu itu? Ketika mereka selesai dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di bait suci 1 dan berkumpul tiap-tiap hari dari rumah ke rumah sambil memuji Allah dan berdoa dan memecahkan roti. Memecahkan roti tidak selalu perjamuan kudus, karena makanan mereka di sana itu ya roti. Jadi itu kayak makan rawon atau nasi lemak di sini. Jadi jangan pikir itu selalu perjamuan kudus, itu makan, itu fellowship. Itu yang di belakang itu. Jadi mereka setiap, nah kalau mereka 3.000 members dari rumah ke rumah, masa satu rumah 3.000? Bicara apa ini? Komsel. Jadi Rock Balikpapan adalah gereja yang fokus pada cell group dan community. Itu yang kami bangun sampai hari ini. Dan waktu kita maintain itu, aku bersaksi dalam nama Tuhan di mimbar kudus ini. Masalah keuangan sudah nggak masalah. Kalau selnya kuat dan mereka memberi di sel untuk mereka kan. Bahkan dulu saya sempat ada masanya, saya rasa pendeta-pendeta juga begitu ya. Kalau sudah mau Desember, mau Natalan itu sudah mulai stresnya itu panitia Natal. Mau bikin di mana? Anggaran berapa? Datangkan siapa? Makannya apa? Itu sudah. Nah, berikutnya, ketua panitianya siapa? Fundraisingnya bagaimana? Anggaran misalnya 100 juta rupiah. Bagaimana itu mau dikumpulkan? Saya pernah ada masa itu. Sampai ketika membangun sel, kemudian membuat tim kepemimpinan di situ, maka saya mendapatkan sebuah strategi yang luar biasa. Komsel kita akhirnya ada di masa tahun sekitar 2014, 15, 16, 18 sampai sebelum Covid. Kita sampai pernah ada di statistik ya, statistik. Saya pakai statistik yang berbasis website. Jadi ini bukan kira-kira, memang dihitung. Itu 95% members semuanya ada di sel. Wow. 95. Jadi ada sekitar, kalau
kalau dia punya data katakanlah 400 member, maka 95 itu ada di sel. Menurut kita punya database kita rapi sekali. Bahkan kita tahu setiap orang dalam 1 tahun waktu itu ikut sel grupnya berapa kali, kita tahu per name. Jadi manajemennya sampai seperti itu. Jadi kalau ketik nama Edward Ratulangi, akan ketahuan di akhir tahun ikut selnya berapa kali dalam 1 tahun. Dan akhirnya keuangan juga jadi bagus karena kita ada di 50 sel waktu itu, hampir 50 sel. Dan saudara bisa hitung 50 sel, let's say 45 sel per minggu, kali persembahan berapa? Kali 1 bulan, kali 10 bulan misalnya, itu untuk Natal itu surplus, very surplus, plus itu. Banyak yang lain bisa dibuat. Jadi kita tidak ada collect lagi, fundraising, cari dana apa tantangan iman, tidak ada. Gereja semua yang kasih karena itu dari mereka juga. Nah, ini yang saya mau bilang buat kita ya. Jadi saya belok ke situ. Saya tidak mau ngomong ini sebenarnya, tapi karena saya kan bilang tadi, saya rasakan atmosfer keluarga di sini kuat sekali. Nah, cuma ada risiko kalau kita membangun dengan spirit family, generasi baru ini gapnya sangat jauh dari kita. Kita kan kalau mau fair, mau mengembalakan, harus gembalakan semua dong. Nah, apa mereka nyaman? Gitu ya. Jadi itu harus menjadi duduk di kaki Tuhan. Supaya yang ada di sini semua generation. Dari Rocky, Rocket, KGC. Rocket itu kalau di gereja Rocket remajanya. Sampai senior. Biar semua itu feel at home. Saya pernah, salah satu mentor saya untuk membangun pelayanan, selain tentunya keluarga besar Rock Ministry, di situ ada ya bapak-bapak rohani kita. Salah satunya adalah gereja anak muda yang ada di Bandung, Pak Nala Widya. Dia bilang, kamu basis apa gerejamu? Basisnya stage. Itu kosnya besar kan? Stage. Kamu harus tata semuanya. Atau kamu komsel. Kamu yang pilih, kamu mau basis apa? Mau stage? Sorry ya entertain lah. Kamu harus investasi, beli yang bagus. Karena basisnya stage. Atau family, bukan soal benar atau salah ini, tapi kamu bangunnya apa? Dalam hatiku ya uang gak ada. Ini kok bahasa Surabaya di sini ya? Uang gak ada, gimana caranya? Ya sudah, waktu itu aku hanya berpikir ya sudah, yang paling gampang komsel. Dan sekarang saya sadar, komsel di kita, Rock Ministry ya, bukan Balikpapan, semua Rock Ministry itu bukan program, dia diprogram, dia satu-satunya strategi. Itu bukan pilihan program, itu strategi utama. Sebab itu yang menjadi ide gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam 2 hal itu. Oke, sampai sekarang saya masih belum buka ayat. Kita buka ayat dari Yeskiel pasal 47. Bisa Alkitab langsung aja, enggak apa-apa, enggak harus slide. Ayat 1. Nah, saya mau selesai dengan berita ini. Ini ayat adalah kalau Anda di Rock Ministry selalu dibagi bacaan harian untuk tahunan. Ya, harusnya sudah pegang sekarang. Kalau enggak pegang nanti Pak Edward tak lapor Pak Arifin. Ya, jadi enggak boleh ya. Sudah susah-susah Pak Daniel Januar bersama tim bikin bagus-bagus. Tolong di-blast. Ini masih tanggal 1, masih belum terlambat Anda memulai pembacaan hari ini. Nah, bacaan kemarin 31 Desember 2022, bacaan kemarin yang mana itu masuk tahun ini, ayatnya ini. Ini bacaan kemarin. Saya menangkap sebagai berita nubuat untuk 2023. Setuju dong? Kita mau masuk nih tahun baru nih, dikasih ayat yang ini. Dan ngomong-ngomong, ayat ini adalah nubuat tentang gereja, bait suci. Saya jarang mention ini di gereja saya, di tempat pengembalaan saya, tapi ini saya mau ulang-ulang di Balikpapan, pulang dari Malaysia, dari KL ini. Coba lihat ya. Ini nasib gereja.
dengan atau tanpa Anda. Kalau tanpa Anda berarti yang rugi di Anda, bukan di Tuhan. Tapi kalau Anda mau percaya nih, berarti ini ada dengan Anda, janjinya sama Anda. Ya, saya harap sudah tangkap ini. Saya agak profetik dikit nih. Ayat 1 ya, kalem-kalem nih, pelan-pelan. Gak apa-apa, saya ngomong begini ya. Ngomong kalem-kalem, oke aja ya. Aku soalnya yang bersaksi tadi kayaknya logat-logatnya logat Jawa Timur. Ada beberapa Toraja. Ayat 2-3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci, ikutin ya, dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. 2. Ayo cepat multimedia. Oke. 2-3. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lanjut. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Oke. 4. Ayo semua bersuara. Ia mengukur 1000 hasta yang kedua dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta more. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku dapat tidak ada yang terlewatkan tadi ya. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Jadi lihat itu dia punya kronologi. Dibawa masuk ke sungai, diukur dari pergelangan lutut ini. Waktu sampai di ayat berapa itu? Ayat 5. 6. Disuruh kembali menyusur tepi. Tadi di dalam sungai, sekarang di luar di tepi sungai. Oke, apa yang terjadi? Selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Terus 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan, bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Terus, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Lihat ada miracle itu ya. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana air asin jadi tawar, dan karena itu banyak yang hidup. 10. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim, dan itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan di laut besar sangat banyak. Mungkin ini ceritanya sampai kenapa salmon di air asin bisa naik ke air tawar gitu ya. Ayat 10. Maka ayat 11. Tetapi rawa-rawa ayat 10. Ayat 10. Tetapi penangkap ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan payah tidak jadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat terakhir 12. Semua. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Air tawar bisa jadi, air asin jadi tawar,
sampai di paya-payanya, di rawa-rawanya, kembali dia asin, karena memang garam tetap dibutuhkan, tapi juga air tawar dibutuhkan. Dua-duanya di-provide. Jadi, gereja itu nasibnya adalah, kalau saya bisa simpulkan dua aja. Dia jadi sumber kehidupan, dia sumber pemulihan dan kesembuhan. Ini akan terjadi buat kita tahun ini. Amin. Yang amin Tuhan dengar. Amin. Yang amin belakangan enggak usah Tuhan, malas tuh. Tuhan dengar yang amin yang rajin. Yang amin malas lewatin Tuhan. Amin aja kok. Bercanda. Jadi saudara harus tahu ya, hidup dalam Tuhan tuh begitu. Kita nggak perlu khawatir dengan penyediaan, pemeliharaan, pembelaan. Saya menghidupi itu sangat. Waktu dengar kesaksian tadi, siapa nggak percaya Tuhan tuh hebat? Kita percaya. Kita percaya semua mujizat di kesaksian tadi itu. Amin. Kita masih dengar itu. Tapi saya kok selalu concernnya bukan selalu di mujizat itu. Sebab saya juga tahu tanpa dengar kesaksian, saya sudah tahu Tuhan saya hebat. Tanpa kesaksian. Persoalannya begini, kita percaya, kita senang, kita suka dengar mujizat, tapi tidak sedikit yang gagal paham dengan tujuan mujizat. Maksud saya begini loh, kalau Anda sembuh dari COVID dan hampir mati, amin, Tuhan sembuhkan. Tapi tujuan Tuhan kasih sembuh itu apa? Itu yang kita kurang sadar. Kita lebih sadar pada Tuhan yang membuat mujizat daripada kita sadar pada tujuan Dia buat mujizat. Jadi saya mau, saya sudah tahu Tuhan hebat. Saya tidak perlu dengar kesaksian ini. Sorry ya, saya harus ngomong ini. Saya tidak perlu dengar. Yang saya tertarik adalah ketika waktu Anda bersaksi dan Anda bilang begini, dan saya tahu bahwa saya disembuhkan supaya, itu saya mau dengar. Itu yang saya mau dengar. Kalau mau dengar Tuhan hebat, saya sudah tahu. Yes, saya perlu dengar sebagai penguatan. Tapi masa bolak-balik dikuatkan, diyakinkan Tuhan tuh hebat? Emangnya kita ragu sama Tuhan hebat? Masa harus dikuatkan lagi dengan kesaksian mujizat? Jadi kadang-kadang kita distraction. Kita fokus pada miracle-nya, kita tidak fokus pada purpose-nya dari miracle-nya. Tante sudah bersaksi, Tuhan umur segini sudah masa pensiun. Tapi kan kalau Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang mau kerja, ya kerja. Dan dapat kerja di umur 71. Kurang lebih 71. Loh, orang sudah pensiun masih berdoa untuk job. Beberapa orang bilang begini, kok nggak tahu diri ya? Kok waktunya? Tapi enggak. Saya rasa waktu tante sedang meminta, saya juga percaya ada dorongan dari Tuhan tuh berbuat sesuatu. Bukan karena nggak tahu diri, tapi kayaknya ada sesuatu nih. Kalau Tuhan kasih nafas, itu ada maksud. Tadi saya bercanda sih, lihat dari 82, 70, saya mau bilang ya, ini sedikit perubahan kata aja tante-tante. Nanti kalau orang tanya, tante siapa yang 82 tahun tadi? Lydia. Tante Lydia. Ibu umur berapa sekarang? Bu, jangan bilang sudah. Itu sorry ya, itu sok tua. Bilang baru 82. Wih, rasanya seger. Umur tuh hanya number. Ada umur 60 lebih letoy, tahu letoy? Lebih apa? Loyo. Number aja. Lihat, 71, 82. Cuma nomor. Ya, tentunya kita tahu diri juga, tahu istirahat, tahu makan, enggak seperti dulu lagi. Tapi maksud saya begini, kalau memang Tuhan mau kasih kerja, berarti kan tadi kan konteksnya mujizat dikasih kerja. Di umur 70. Nih, saya mohon izin. Tadi saya foto, saya mau saksikan di jemaat Balikpapan, enggak apa-apa ya tante ya. Supaya mereka termotivasi, lihat loh, oma-oma loh minta kerja umur 70. Tapi saya bukan masalah dapat kerjanya, saya mau cerita yang di belakang itu. Tentang KPI, tentang target, jiwa-jiwa yang harus bertobat. Loh, kalau model begini, ini ibarat perusahaan Kingdom of God, ini adalah sebuah
big company. Ini karyawannya aset. Jadi sudah kepentingan kerajaan surga memprotek tante sudah. Rugi dipanggil cepat-cepat. Lo ketawa. Rugi. Kita suka ngomongi Pak Arifin. Termasuk area-area Surabaya itu. Ngomongi Pak Arifin. Bapak itu kalau nggak dikunci, ini di videokan ya. Awas ya, jangan sampai ke Bapak. Kalau nggak dikunci di kamar, nggak bisa. Mau ya pakai tongkat, mau ya khotbahnya duduk, nggak bisa. Pak Arifin tuh rohnya begitu. Saya ikut beliau ke Bintulu, terus lewat darat ke Brunei. Dari Brunei lewat laut lagi, karena itu kan dia punya teritori itu kan agak aneh ya, agak masuk Malaysia, keluar Malaysia lagi gitu kan ya. Jadi dia masuk lagi, keluar Malaysia, masuk, maka lewat laut, lewat sungai kita ke Temburong. Di Temburong itu kita ketemu satu keluarga yang kenal Tuhan. Brunei susah. Loh, Pak Arifin tiap malam khotbah KKR. Saya kan cuma ikut aja. Lebih seger dia rasanya. Kita yang melihat yang capek. Segar Bapak ini. Maksud saya, ya beliau jaga kesehatan, jaga semuanya, tapi orang yang hidup dengan purpose itu diprotek Tuhan secara luar biasa. Amen. Jadi tujuan, tangkap tujuannya lah maksudnya. Amin, sudah dikasih Tuhan. Amin. Oke ya, jadi nasib gereja termasuk Rock KL ini akan memberi kehidupan dan pemulihan dalam nama Yesus. Amin. Karena gini, kalau kalian menjadi sumber kehidupan di mana dilewati sungai itu kehidupan, tadi ikan-ikan berbagai jenis ada di situ, pohon-pohon tadi panen-panen juga dikasih tahu tadi kan semuanya, terus ada garamnya, berarti sumber kehidupan. Berarti saudara lebih dulu yang mengalami itu, baru saudara dialami oleh orang lain. Amen. Saudara dulu yang ngalamin itu. Tuhan lihat yang amin Tuhan ya, yang enggak usah Tuhan ya. Tapi saya bilang ya, saudara dulu yang, iya dong. Kalau kita mau jadi berkat, jadi sumber pemulihan, kita lebih dulu yang pulih kan. Masa kita jadi sumber pemulihan terus kita nggak pulih? Kita dulu yang pulih, kita akan menjadi sumber kehidupan. Ya kita dulu yang hidup, sumber kehidupan mati duluan. Kita dulu yang hidup, jadi kita nggak usah khawatir. Saya telah bersaksi bersama Tuhan, kita nggak usah takut. Memang ada bagian kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah ini tugas kita sekarang. Maka saya mau selesai dengan rahasianya, kenapa ini bisa terjadi. Yang saya sebut, tolong slide dibuka. Rock Ministry 2023, the year of empowering grace. Tapi saya dorong jemaat Rock Balikpapan, termasuk di sini, 2023 tahun dengar Tuhan. Permainan katanya bagus ya. Katakan sama-sama, tahun dengar Tuhan. Kasih tahu kiri kan, bilang tahun dengar Tuhan. Bukan tahun Tuhan dengar saya. Itu yang terjadi. Kita kalau mau duduk berdoa, Tuhan dengar saya. Apa? Visa. Apa? Kerja. Apa? Tuhan. Masa begini? Kita mau didengar Tuhan salah nggak sih? Enggak. Tapi kalau melulu ketemu Tuhan tuh mau Tuhan dengar kita, oh ada yang salah dong sama kita. Kalau kita mau Tuhan dengar kita, tidak salah, jangan salah ngerti. Tapi kalau kita mau berdoa melulu, kita mau Tuhan dengar saya, ada yang salah. Keluar lagi bahasa Jawa. Tuhan bilang, wis karepmu wis dah, terserah kamu sudah. Nah saudara, sekarang ya, sebenarnya coba kalem dulu ya. Sebenarnya, ini kalau mau bilang lebih penting ya, lebih penting mana sih? Tuhan yang dengar kita atau kita yang dengar Tuhan? Tunggu, pikir, jangan buru-buru jawab. Sebab bagi saya kalau kita yang dengar Tuhan, maka semua persoalan hidup kita yang kita mau Tuhan dengar kita itu selesai sebenarnya. Kenapa kita mau Tuhan dengar kita? Karena kita banyak list doa kan, prayer list kita kan banyak. Sampai kita mau Tuhan dengar kita kan. Nah kalau kita dengar Tuhan, harusnya prayer list kita sudah minim. Karena kalau kita dengar Tuhan, kita akan baik-baik. Sekarang saya mau kasih tahu, yang membuat hidup kita susah hari ini kenapa? Ya karena kita nggak dengar Tuhan. Ya, sesimpel itu. Hanya ya karena kita nggak dengar Tuhan.
Kita merasa kadang-kadang Tuhan terlambat karena kita sudah kepepet. Saya kasih kabar baik, Tuhan tidak pernah terdesak. Jadi kalau Anda terdesak, lu rasain sendiri. Tuhan tidak pernah terdesak. Termasuk waktu sudah mendesak dia, itu persoalannya di saudara, bukan di dia. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, jangan mau ikut sama orang yang sedang terdesak. Kamu tidak sedang terdesak. Jangan ikutin orang yang sedang terdesak. Mungkin dia terdesak karena tidak well prepared, time management, dia gagal dalam mengatur waktu, terus dia mendesak kita karena dia gagal. Nah, itu banyak terjadi. Kita tidak bisa kayak gitu. Nah, Tuhan kan tidak sedang terdesak, kita yang terdesak, nangis-nangis sama Tuhan. Kalau kita dengar Tuhan, makanya ini tahun jangan cuma di pergelangan kaki. To love Jesus more and deep. Kristen tuh jangan tipis-tipis, bro, sis. Makanya sabarmu tipis, karena kekristenannya tipis. Penguasaan dirinya tipis. Saya aja yang sedang melatih diri masih sedang proses ya. Tapi puji Tuhan bisa ingat. Masih sedang bergumul, tapi apalagi enggak. Oke, sekarang ini menuju kemana? Pergelangan, lutut, pinggang. Kalau pergelangan kaki kita masih bisa mengendalikan. Ada bola masih bisa main bola lah, pergelangan kaki kok. Susah sih, tapi bisa. Sampai lutut. Nggak bisa main bola lagi, tapi masih lebih leluasa. Setengah ke atas ini 3/4 masih bisa mengendalikan. Tapi kalau sudah sepinggang, kayaknya sudah arus yang mengendalikan kita. Apalagi sudah sampai dibilang tadi tenggelam, berenang. Ini bicara apa sih? Sudah sungai yang mengendalikan. Sudah Tuhan yang mengendalikan. Bukan kamu yang mengendalikan. Makanya love Jesus more deep. Dan tipis. Deep. Yang membuat Anda berbeda tahun ini adalah kalau Anda mau jadi sumber kehidupan, sumber kesembuhan pemulihan, dan mengalami semua yang penyediaan pemeliharaan Tuhan. Deep. Kenapa? Dengan kita dalam, kita dengar Tuhan. Waktu kita dengar Tuhan, kita peka. Kapan maju, kapan tidak maju. Kapan terima, kapan tidak terima. Kapan melangkah, kapan berhenti. Tuhan kasih tahu, kamu ke sana. Oh, Tuhan bicara audible. Mungkin enggak. Tapi kalau kita bergaul karib, peka. Saya tunjukin 3 jemaat mula-mula itu. Jemaat mula-mula itu bertekun. Kisah Rasul pasal 2, bertekun dalam pengajaran Rasul, dari rumah ke rumah, memuji menyembah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah mereka dengan jiwa-jiwa. Tiap hari. Di sini tahu nggak sih? Ini Tuhan yang tambah. Karena mereka, kita bilang ayat 47, disukai semua orang. Kok enak? Kok enak? Apa itu kok enak? Kok asik? Saya bisa ikutin saya? Asik ya? Saya ngomong gini, ngerti kan? Kok komunitas ini asik ya? Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan nambahin mereka dengan jiwa-jiwa. Tuhan yang nambah. Bukan berarti kita malas dari jiwa, harus. Tapi menurut saya, penginjilan terbaik adalah not just talk about Jesus, but show Jesus. Nggak hanya ngomong Yesus, tunjukin aja. Wih, keren banget sih. Mereka kenal Bapak ini, rasanya tidak begitu. Teman-teman kerja, tapi sekarang kok beda ya, kok lain gitu. Kenapa? Gitu. Betul. Itu amanat agung yang terbaik. Show Jesus. Yang bikin orang malah murtad itu sudah talking Jesus, kelakuan. Gabriel Jesus. Saya bilang sama istri saya, boleh dong beli kaos Arsenal yang bagus. Tulisan belakangnya Yesus. Karena pas ada nama pemain namanya Yesus. Nama saya saudara dikasih Tuhan. Nomor 1 ya. Jemaat mula-mula kan tekun. Jadi berarti begini, kalau tahun ini tahun dengar Tuhan, to love Jesus more and deep. Katakan deep. Berarti ini tahun disiplin. Tahun tekun. Bisa tepuk dada bilang, tekun. Tahun ketekunan. Dalam nama Yesus. Tahun
Disiplin. Ada 3 disiplin. 1, disiplin rohani. Yes. Disiplin rohani. Pak Arifin ngomong waktu dia ke Balikpapan, Harold, rock itu ya harus kembali pada puasa yang kuat. Kita sudah lama meninggalkan. Loh, Bapak loh yang ngomong kayak gitu. Ini kan puasa Daniel. Itu menu apa di belakang itu? Tak lapor Cik Kristi. Tante Un masakin semur daging. Cik Kristi tegurin. Aku dengan keluargaku kan bingung. Lah kita liburan, mau puasa Daniel. Eman-eman. Tapi tanggal 22 Pak Roni Daud datang ke Balikpapan pembukaan Komsel. Dan sekaligus tutup puasa Daniel. Tutup puasa Daniel itu artinya kan makan enak. Makan ya puasa Daniel kan lebih cenderung tidak enak ya. Agak vegetarian gimana gitu, nggak jelas gitu ya. Akhirnya aku bilang, sayang, kita ngutang lah, ngutang puasa. Nanti Kak Roni datang mereka makan enak, kita nggak makan enak. Nah waktu kalau datang kita buka lagi, terus ngutang lagi lah. Iya, loh pendeta mikir kayak gitu. Tapi istriku dan ya khususnya nomor 3 ya. Kalau kakak kan sama dengan papi kan ya. Ah betul kan. Sepakat dulu ya. Oh Koko enggak? Enggak lah. Yang disiplin tuh 2 di depan ini nih. Anak bungsu sama maminya itu. Kalau memang puasa Daniel. Kalau 3 itu 2 itu sama saya itu agak kompakan. Tapi tiba-tiba karena kita bergaul di kaki Tuhan, istriku dapat hikmat. Dia bilang, sayang, supaya kita puasanya tidak perlu tunda, begini saja. Wih, ini ngakali Tuhan ya. Kan eman-eman di KL ada mie apa itu? Mie enak banget tuh. Di jalan apa kemana? Jamek, masih Jamek? Lain? Tuh enak tuh. Saya kan makan pok kan jarang sekali saudara ya. Tapi kalau tidak makan tuh salah saya. Big Street Petaling ada yang di gitu. Saya dengan istri kan kalau makan 1 porsi berdua. Saya olahraga banget, suka olahraga. Tiap pagi saya sepeda statik. Per week saya bisa 100 kilo. Harus bakar terus. Ini sudah gaya hidup lah ya. Dulu saya lari, tapi karena di sini saya sudah tidak bisa lari 10 kilo non-stop gitu. Nah, jadi saya bilang sama istri saya, itu hikmatnya apa? Kita puasa full, bukan vegetarian. Puasa Daniel, puasa full aja. Bukanya itu late lunch aja. Oh, selama di Malaysia saja. Nanti pulang late lunch. Gitu. Iyalah ya. Jadi puasa boleh dah, itu kan hikmat dari Tuhan kan ya. Ini kan di video kan ya. Kiriman ke Daniel Januar, kiriman. Pokoknya ada anak ya, laporan di sekalian. Lo kok Harold tuh lo ngajarin jemaat dia. Tapi ya, saya mendorong jemaat Balikpapan. Saya mendorong bacaan harian. Sekarang oleh kemurahan Tuhan, setelah saya ngomong terus bolak-balik di mimbar, sekarang dari semua jemaat hampir 50% bacaan Alkitabnya Kejadian sampai Wahyu itu tuntas setiap tahun. Tapi baru 50%. Saya mau semua. Saya mau semua. Jadi ini saya dorong lagi nih. Pokoknya udah baca Alkitab, enggak masuk surga. Enggak maksudnya. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Maksud saya bercanda iya. Tapi maksud saya begini. Loh, saudara bagaimana saudara kenal hati Tuhan? Saudara itu tipis, kekristenannya tipis. Komitnya itu tipis, enggak tebel, enggak deep. Bagaimana gitu loh. Yang membuat kamu sulit itu hidupmu, bukan Tuhan, karena kamu tidak deep. Kalau kamu deep sama Tuhan, Tuhan bisa ngarahin kita efektif hidup kita. Efektif emosi kita efektif. Respon kita itu jadi benar karena kita deep sama Tuhan. Kita melangkah itu efektif. Anakku bersaksi ya. Dia tuh kalau melangkah kemana-mana, di Denpasar mau kerja, tanya Tuhan. Tuhan, kalau mau ke Ubud, kerjaannya dia naik motor. Tuhan mau ke Ubud tuh dari Denpasar itu 1 jam 45 menit kurang lebih. Ya, kurang lebih naik motor santai gitu ya, relatif 30 sampai 45 menit. Tuhan, jangan hujan ya Tuhan. Dan dia cerita, kemanapun dia komunikasi sama Tuhan. Beberapa kali terjadi memang begitu, pas sampai di tujuan baru hujan turun. Saya lagi tidak bilang kita ngatur Tuhan.
Saya lagi bilang kita melibatkan Tuhan. Kita berkomunikasi. Dia itu real, dia itu teman, dia itu nyata. Libatkan dia. Jadi saudara kerja, saudara lagi stuck, lagi bergumul, lagi punya persoalan, problem dalam pekerjaan. Tuhan ada di situ, cuma kamu udah libatin, kamu udah dengar Tuhan. Kalau kamu dengar Tuhan, harusnya efektif hidupmu. Karena kamu udah dengar Tuhan, persoalan datang. Waktu persoalan datang, kamu tak baru mau Tuhan dengar kamu. Halo. Di situ kan berputar-putar situ kita punya hidup. Nggak efektif. Kita nggak dengar Tuhan. Makanya ini tahun, ayo bangun disiplin, deep. Itu hanya perlu latihan aja kok. Repetition is the mother of skill. Repetition is the mother of knowledge. Semakin direpetisi, semakin skill. Nggak usah sombong ya. Nggak jago sih. Tapi setidaknya kalau saya pegang kunci C, nggak perlu lihat lagi lah. G nggak perlu. F. D minor. E minor, A minor. Nah, Anda yang nggak tahu main gitar, kunci C, begini kan? Terus udah gini, di jreng nggak bunyi kan? Plek 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 plek. Nggak bunyi. Sekarang bunyi karena dilatih, diulang-ulang. Kenapa bisa begini? Repetition. Jadi saya percaya, makanya kita bilang kan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Selalu saya punya pelajaran tentang the power of kebiasaan, the power of repetition. Semakin diulang, kesabaran ternyata perlu dilatih. Enggak, terima sabar, terima, dubrak jatuh, rebah, plak. Ditumpang tangan dari pendeta Balikpapan. Wah, lawatan kesabaran. Terus pulang langsung sabar maksudnya. Pulang perlu ketemu orang yang bikin tidak sabar. Perlu dites. Supaya urapan tuh betul apa enggak? Dia nggak bisa langsung, mungkin karena baru diurapi, halo apa kabar, sabar. Tapi seberapa lama tuh sabar? Itu perlu diulang. Nah makanya kalau kan bilang, kenapa orangnya persoalannya ini terus? Ya karena repetition itu. Kenapa persoalan diulang-ulang kok nggak kelar-kelar? Ya karena Tuhan mau latih. Waktu kamu terlatih, tiba-tiba somehow seperti persoalan sudah nggak ada. Sebenarnya masih ada, cuma kita sudah terlatih. Tepuk tangan dong. Ya, mari. Saya mau kita repetition. Karena ini terserah saudara sih sudah mau ambil ini kesempatan atau tidak. Yang nikmati itu hidup saudara-saudara sendiri kok. Saudara sendiri yang menanggung, saudara punya keputusan kan. Tapi kalau saudara mau tangkap pesan Tuhan hari ini, ayo disiplin berdoa. Pertemuan doa di gereja, datang latih, bangun pagi-pagi. Kalahkan Tante Ida tadi. Datang lebih, pokoknya latih. Puasa, semua disiplin rohani latih. Nggak bisa langsung jadi pendeta aja, harus dilatih kok. Loh, saya aja masih harus melatih diri, saudara. Mari kita latihan sama-sama. Benefitnya, sebentar benefit selesai. Yang pertama sebenarnya, yang kedua disiplin komsel. Karena komsel melatih kita punya sikap, melatih kita punya attitude. Besi menajamkan besi, itu adanya di komsel. Makanya di komsel mulai ada proses, berarti itu komsel yang benar. Jadi kok ada kan yang lapor sama Pak Pastor Edward, Pastor aku pindah komsel ya, aku nggak cocok. Kenapa? Ada konflik. Justru itu cocok. Justru itu cocok karena antara kamu atau aku yang bertumbuh. Aku mengampuni, kalau kamu masih kampungannya silakan, aku bertumbuh. Jadi kalau ada proses komsel jangan lapor Pak. Sekarang jemaat Balikpapan sudah tahu kalau mereka ada proses nggak mau lapor saya. Saya akan bilang begitu, itu komsel yang tepat untuk bertumbuh, besi menajam besi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di masa sukar. Jadi dulu saya pikir hanya permainan kata. Ternyata itu ada peningkatan status dari sahabat jadi keluarga. Beda dong. Sahabat cuma teman gereja. Tapi keluarga
menjadi saudara di masa sukar. Masa sukar punya dua pengertian, in time of need or in time of conflict. Itu masa sukar. Jadi waktu di dalam komsel ada yang punya kebutuhan, ya kita support. Di Jemaat Balikpapan ada yang harus cuci darah ya, masalah ginjal ya. Karena ada masalah, dia bukan masalah gagal ginjal atau apa, diabetes, enggak. Tapi karena ada infeksi aja. Jadi dia harus transplant akhirnya waktu masalah itu. Enggak transplant. Dia hanya cuci darah aja beberapa waktu dan butuh uang sampai saya ingat hampir 60-an juta rupiah. Dan gembala komsel hands up, terlalu besar, lapor ke saya lempar ke jemaat. Ayo 64 juta, kita tutup yuk, rame-rame, ini keluarga kita. Berdoa sama-sama, nanti koordinatornya dia punya rekening account-nya itu sama gembala komsel, jangan gereja lagi. Pokoknya basisnya harus komsel, jangan gereja lagi. Nanti gereja lagi diomongin, uang untuk ginjal dipakai untuk beli sound system, kan repot sih. Jadi gembala komsel aja, kasih akunnya gembala komsel, dia membuat pertanggungjawaban, nggak usah bawa saya gitu. Kan bagus kan gitu, supaya disalahkan dia bukan saya kan gitu ya. Jadi 64 juta akhirnya terkumpul, tutup, selesai. In time of need. Walaupun yang bersangkutan akhirnya pindah keluar kota, bukan pindah gereja, pindah keluar kota, ya sudah nggak apa-apa. Ada yang rumahnya kebakaran, kita rame-rame belikan sembako. Kita belikan kebutuhan dasarnya dia, belikan baju, sudah semua pada jemaat baru. Sudah kita tutupin semua. Beberapa bulan kemudian pindah gereja. Ya sudah, kan bikin aduh apaan sih? Tapi maksud saya begini loh. Ya sudah. Itu yang akan melantik kita, berkatnya sudah di kita. Sudah itu Tuhan sudah enggak ada yang hilang. Cuma kita merasa rugi aja, enggak ada. Itu urusan Tuhan sudah. Jadi ketika di dalam komsel ada kebutuhan, itu teman jadi saudara. Ketika ada konflik, itu Anda menjadi saudara atau cuma jadi teman gereja aja. Nah, saya berdoa di sini akan menjadi keluarga rohani semua. Dan yang ketiga adalah tekun melayani. Yang belum melayani, ayo ambil kesempatan melayani. Yang sudah melayani, biarlah roh menyala dan lainlah Tuhan, jangan kendor, ya. Melayani, ya. Jangan, saudara masa bertahun-tahun jadi gereja ini sudah umur 20-an tahun melulu dilayani terus, malu dong, harus tahu malu. Tuhan datang bukan untuk dilayani, Yesus bilang, tapi aku datang untuk melayani. Kalau Anda tidak melayani, Tuhan yang mana yang Anda ikut? Kalau Anda tidak melayani, Tuhan yang mana? Saya khawatir ya orang Kristen itu banyak memanipulasi Tuhan. Cuma atas nama berkat, mujizat, anugerah Tuhan, semuanya baik-baiknya di kita. Padahal semua diberikan untuk memperlengkapi kita, memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. 3 blessing. Yang pertama, kalau kita deep sama Tuhan, kita akan dapatkan iman yang kuat, yang kokoh, karena imannya dilatih. Itu deep. Iman memindahkan gunung. Amin. Yang kedua, kita dapat hikmat. Ya jelaslah dengar Tuhan, unusual. Dengar saya, kalau Tuhan nuntun itu, kadang-kadang kenapa kita tolak ya? Karena unusual. Jemaat di Balikpapan tuh buka bimbingan belajar Kumon, tahu Kumon? Matematika bimbingan belajar di perumahan. Rame. Waktu rame, ketua RT-nya, tahu ya, saya bilang ini ya. Ketua RT-nya komplain. Terus menggerakkan tetangga, masyarakat untuk komplain. Terus panggil aparat untuk tegur. Wah, dikasih waktu balas cuma 3 minggu. Ceritanya begini. Keluarga ini sebenarnya punya ruko, punya toko, punya properti di kompleks niaga, bandar, perniagaan. Cuma dari situ masuk ke situ harus bayar karcis dan parkir itu Rp8.000 pulang karena dia Kumon, antar jemput ya 8.000 sudah, 4.000 sekali masuk dan 2.000 gitu. 4.000 8.000 kali 2 16.000. Dia bilang begini, waduh, orang tua mana yang mau anaknya les tiap seminggu 3 kali terus ekstra bayar parkir. Makanya dia tidak pernah pakai itu ruko, dia cuma di rumah saja. Tapi waktu Pak RT bilang pindah, tidak ada waktu, ya sudah mau tidak mau, yang ruko itu jadi gudang itu, dia pindah ke ruko itu, dia rapikan, jadikan Kumon. Sebulan pertama dia tanya sama istrinya, gimana? Ada orang tua yang resign?
nggak mau lagi ikut, dia bilang nggak ada, malah nambah. Loh, kok bisa? Ya bisa lah, jadi nambah 10, sekarang malah tambah bagus. Loh, dipaksa Tuhan lewat Pak RT, diresolusi sama masyarakat, nangis sama Komsel, padahal Tuhan lagi bawa pada tempat yang lebih representatif dan tidak kurang unusual. Kalau kamu dengar Tuhan tuh loh, kadang-kadang di tempat ini, kalau Tuhan suruh, nah sekarang pertanyaannya, ini Tuhan apa enggak sih? Ya deep lah sama Tuhan. Yang terakhir adalah kekuatan, empowering grace. Kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari saudara ya, ini panggilan untuk tahun dengar Tuhan. Panggilan untuk tidak tipis-tipis, tapi dalam. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Ya, saya mau bilang ya, saya undang semua berdiri, kita akan berdoa. Renungkan ayat ini, minta kunci E tadi lagi, dan kita akan selesai. Coba lihat saya dulu, Bapak Ibu Saudara. Saya mendapati kekristenan itu persoalan terbesarnya ya di orangnya. Kita itu mau diajak deep sulit, padahal keuntungannya, benefitnya ada di kita. Kenapa? Kita hitung-hitungan dengan waktu, hitung-hitungan dengan capek, padahal Tuhan sedang melindungi kita. Pak, saya bangun pagi, harus pagi sekali ke kantor. Ya bangunlah lebih pagi untuk baca Alkitab. Istri saya, contoh, saya mencontoh dia bangun sangat pagi, jam 4. Dia sudah tenang baca Alkitab. Maka yang lain-lain tidak ada masalah. Antar anak, bikin breakfast buat anak, semua nggak ada problem. Karena dia sudah bangun lebih pagi. Berarti dia tidurnya lebih cepat. Kita itu kalau cari alasan kan bisa aja ya. Tapi kalau Anda mau deep, Anda plan, harus direncanakan. Mau doa malam, harus di plan. Jangan by accident kalau ada waktu. Makanya saya tidak suka pakai istilah luangkan waktu, sisihkan waktu. Kasih waktu sama Tuhan, jangan sisihkan, the deep time. Bukan waktu luang, waktu sisa lah istilahnya. No, harus di plan. Aku mau doa malam, amankan yang lain-lain. Kalau perlu jadwal kontrol kesehatan, pindah hari apa. Mau ketemu siapa, pindah hari apa. Nggak ada yang dikorbankan di situ. Tapi kan kadang-kadang itu dijadikan telepon Pak Edward, pastor, aku lagi mau ini, jadi bisa 2 malam. Oh, kita manusia itu ya, untuk bikin alasan, nggak usah les. Dari kecil lahir brojol, langsung saya bikin alasan. Itu kayak ada di darah kita. Katanya seperti tabiat dosa. Mari saudara, bikin plan. Aku mau di sini, aku mau semua di plan dan dilatih. Bisa capek, bisa lupa, latih lagi. Di dalam sistem saraf kita ada namanya mielinasi. Mielinasi adalah proses pengulangan yang menebalkan sistem stimulus dari pesan A ke pesan B lebih cepat atau tidak, tergantung dilatih atau tidak. Makanya dia punya jari ini, termielinasi, kan dia berulang-ulang aja terus. Dia nggak lihat, dia santai. Kalau saya nggak bisa saya belum dilatih. Ini bisa begini karena sudah termielinasi namanya, sudah jadi program. Kalau di Indonesia itu pernah rame makan nasi merah supaya sehat katanya tante. Kita rata-rata makan nasi putih. Sekarang makan nasi putih itu kebiasaan atau keputusan? Nasi putih kebiasaan lah. Makan nasi merah kebiasaan atau keputusan? Tapi waktu memutuskan makan nasi merah dan diulang-ulang akan jadi apa? Kebiasaan. Jadi saya dapat kesimpulan, kebiasaan tuh merubah pola tindak dari manual jadi otomatis. Jadi manual jadi otomatis karena dibiasakan. Makanya bangun pagi otomatis buka Alkitab, otomatis. Itu syaraf sudah langsung nyetrumnya ke tangan ke Alkitab aja. Bangun pagi-pagi. Dan benefitnya ada di kita. Tundukkan kepala saudara.